Halo, selamat siang Kak Fester, apa kabar? Selamat siang Kak Asrina, kabar baik. Baik. Ya, jadi Kak Fester hari ini kan kita akan membahas tentang salah satu hasil pembelajaran yang ada di NTT ya. Ya Kak. Seperti biasa, eh, ini merupakan bagian dari sharing pengetahuan dengan teman-teman yang ada di Siap Siaga dan juga institusi terkait mungkin yang bisa membutuhkan informasi yang ada di sini. Jadi salah satu bagian dari bagaimana knowledge management kita bisa terdiseminasi dengan baik. Salah satunya itu bagaimana kita bisa berbagi hasil pembelajaran ya yang ada. Nah, kami melihat untuk dalam 1 tahun terakhir ini yang ada yang berkembang di NTT itu ada yang sangat signifikan terjadi, itu adalah semakin semakin kelihatan bahwa peran dari Forum PRB ini tidak lagi hanya sekedar menjadi tempat berkumpulnya para inisiator atau bukan hanya tempat berkumpulnya para pihak pemangku kepentingan ya, baik itu individu atau beberapa lembaga yang punya perhatian yang sama dan kepedulian yang sama terhadap agenda pengurangan risiko bencana. Tapi kita lihat di NTT ini ternyata peran Forum PRB itu sudah semakin shifting sebagai salah satu lembaga atau wadah inisiator untuk berbagi pembelajaran dan juga bagaimana produk pengetahuan isu bencana yang ada di NTT itu dapat dibagikan melalui forum-forum PRB yang ada ya Kak Fester. Nah, mungkin dari hasil yang ada di sini mungkin ada beberapa hal yang Kak Fester mungkin bisa bagikan, share kepada kita. Mungkin ada hal yang lupa kita sebutkan di sini Kak Fester. Sebelumnya saya Hasrina dari Learning Officer Capital Unit. Dan Kak Fester atau Sylvester Damparoka adalah sebagai program policy officer ya yang ada Ya, di Siap Siaga Provinsi NTT. Nah, Kak Fester mungkin bisa cukup menceritakan bagaimana so far Kak Fester melihat peran Forum PRB dalam konteks Pentahelix PRB ini. Silahkan Kak Fester. ya terima kasih Kak Asrina. Menariknya pertama teman-teman di Forum PRB itu mengalami perubahan internal ya, ada refleksi jalan panjang mereka semenjak terbentuk. Jadi sampai hari ini sudah ada tiga ketua Forum PRB dengan masa kepengurusannya. Mulai dari almarhum Pak Julius Nagmova, Om Bucega, lalu sekarang Pak Norman. Nah ini tiga masa kepengurusan ini kemudian teman-teman belajar untuk melihat selama perjalanannya apa nih yang masih perlu kita ubah, kita perbaiki, kita terus kembangkan. Nah salah satu isu strategis mereka itu adalah bagaimana penataan di aspek manajemen pengetahuan. Nah di bagian sinilah kemudian teman-teman melakukan semacam refleksi kayak gitu. Nah, satu yang berubah itu satu di aspek organisasinya. Jadi kalau dulu struktur forum PRB provinsi ada ketua, sekretaris, lalu ada bidang-bidang kayak organisasi pada umumnya. Lalu mereka mencoba, oh ya ini kurang greget untuk mengkonsolidasi teman-teman Pentahelix. Lalu mereka pakai pendekatan kaukus dan kelompok kerja. Jadi ada kaukus media, ada kaukus dunia usaha, ada kaukus pemerintah, ada kaukus masyarakat, dan juga ada kaukus apa namanya yang pilar yang satu lagi ya. Nah, teman-teman di bagian sini, ya, akademisi universitas. Nah, menariknya di akademisi universitas ini kemudian kita di beberapa diskusi juga itu kita mau pengembangan dia jadi akademisi plus. Kenapa? Karena kita sedang mendorong juga PRB di sekolah. Jadi dunia pendidikan sekolah. Jadi kan yang akademisi kan cenderung perguruan tinggi ya. Nah, padahal kan juga ada sekolah SMA, ada sampai
kelas rendah seperti SD kayak gitu. Nah, kita akademisi plus gitu. Itu wacana yang sedang dikembangkan juga oleh teman-teman. Tapi oke, sampai di situ. Nah, perubahan di struktur tadi Kaukus dan Pokja itu kemudian kita melihat bahwa cukup signifikan pengaruhnya. Jadi konsolidasinya makin baik. Misalnya di Kaukus Media, teman-teman kan ada banyak kategorisasi di sana, ada ikatan jurnalis yang untuk koran, media cetak, ada juga yang pertelevisian, ada juga yang radio, dan bahkan teman-teman di ikatan media online. Jadi itu ada banyak grup-grup, konsolidasi lihat Kaukus jauh lebih hidup. Begitupun di kelompok perguruan tinggi atau yang plus yang kita bilang tadi. Jadi teman-teman sudah makin baik. Perubahan kedua itu pada adanya bidang tertentu yang ngurusin knowledge management. Nah, kemudian ini mendorong kita kemarin bersama dengan teman-teman forum bersama dengan Siap Siaga. Oh ya, kalau mau perubahan di wilayah ini, kita bertanya kenapa ada perubahan di perlunya bidang khusus untuk KM. Teman-teman bilang kita sudah banyak melakukan pekerjaan kerja-kerja PRB, baik itu dilakukan oleh forum bahkan maupun oleh teman-teman anggota forumnya, tetapi sangat sedikit yang terdokumentasi. Kita tidak tahu seperti apa ceritanya, bagaimana itu di-share, dan bagaimana itu dikumpulkan, di-store, dan seterusnya, dan bagaimana itu diolah lebih lanjut, karena cerita-cerita perubahan itu yang terjadi dalam kerja-kerja itu tentu kan punya hubungannya dengan perubahan hari ini. Jadi dengan harapan dengan manajemen pengetahuan yang baik mungkin akan melahirkan kerja-kerja advokasi lebih baik kayak gitu. Nah, itu yang mendasari teman-teman. Nah, dua perubahan utama di forum secara struktural di forum ini. Lalu di manajemen KM itu karena KM ini identik juga dengan teman-teman kampus yang mungkin jauh lebih baik dalam mengurusi pengetahuan, sehingga koordinatornya juga dikasih ke teman-teman kampus akademisi kayak gitu. Nah, itu perubahan. Ya. Nah, berdasarkan dari hasil transformasi tadi Kak Fester, jadi kita sudah melihat akhirnya memang forum PRB pelan tapi pasti berusaha betul-betul membenahi bagaimana hasil pembelajaran dan produk-produk pengetahuan ini dapat berguna dan juga dapat bermanfaat bagi pihak lain. Nah, terkait hal ini Kak Fester, bagaimana Kak Fester lihat bagaimana forum PRB-nya membenahi hasil pembelajaran tersebut supaya ini diakses oleh para pemangku kebijakan lain? Apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman di sana, Pak Kak Fester? Bisa di-share untuk ke kami? Silakan. Iya, betul Kak Hasrina. Jadi setelah struktur berubah, kemudian dengan sendirinya akan berubah pada program kerja. Jadi di program kerja itu teman-teman menyusun yang namanya roadmap FPRB. Nah, salah satu isu strategis di roadmap itu satu dari 7 isu strategis mereka itu bicara tentang manajemen pengetahuan. Jadi secara strategis mereka masukkan itu sebagai isu strategis. Yang kedua, setelah masuk di isu strategis dalam roadmap tadi, kemudian mereka bersama dengan kita diskusi dengan Siap Siaga kemarin, kita mendevelop strategi manajemen pengetahuannya. Susun strateginya, bagaimana mengelola pengetahuan. Nah, desain strategi ini kemarin kita juga melibatkan teman-teman dari Siap Siaga Nasional lewat kabinet, membantu kita untuk kasih pencerahan, bagaimana mengelola pengetahuan ini dari hulu sampai hilir. Dari yang tersembunyi dia bisa harus keluar ke permukaan kayak gitu. Jadi kemudian kita lakukan satu workshop. Nah, dari hasil workshop itu kita melahirkan strategi manajemen pengetahuan FPRB. Nah, dari strategi itu kemudian teman-teman dia tidak beda jauh seperti roadmap FPRB-nya, karena di strategi juga ada hal-hal yang harus dikerjakan, Nah, salah satunya atau salah duanya sekarang misalnya teman-teman mulai satu kita mengoleksi pekerjaan-pekerjaan, kita store dia gitu.
Oke. Ya, jadi misalnya teman-teman LSM, Pikul, Cistimor lagi kerja apa-apa berkaitan dengan kebencanaan itu mereka kumpulkan. Lagi-lagi proses itu juga dari pekerjaan-pekerjaan teman-teman pilar yang lain. Nah, yang kedua dari paralel dengan itu mereka melakukan membuka forum learning yang namanya forum belajar Destana. Jadi sambil jalan, sambil kolek-kolek, kemudian mereka melakukan sharing supaya jangan putus. Jangan putus. Kalau yang dikumpulkan itu adalah yang sudah terjadi di masa lalu, kemudian mereka kumpulkan, saya kira itu banyak kontribusi nanti akan muncul dari teman-teman Pentahelix. Lalu kedua, yang mereka sedang kerjakan hari ini itu mereka bagi lewat forum belajar Destana. Lalu yang ketiga, yang bisa dilakukan untuk advokasi, karena tadi esensinya adalah pengetahuan ini akan berguna untuk kerja advokasi. Jadi mereka sedang sudah ada 2 dokumen draft untuk policy brief, dan itu diinisiasi oleh anggota forum Yayasan Pikul. Itu berkaitan dengan policy brief yang terkait dengan dua topik besar. Satu yang terkait dengan bagaimana isu iklim, isu strategis iklim dan adaptasi perubahan iklim, mitigasi iklim, lalu juga pangan, itu kita bingkai dalam proses PRB. Lalu itu mereka buat policy briefnya, dan statusnya sekarang draft 1. Lalu yang kedua, mereka juga sedang draft 1 juga sistem peringatan dini yang disabilitas, yang bisa menjangkau kelompok disabilitas. Jadi dua policy brief ini yang sekarang sedang dilakukan. Jadi kira-kira tiga semacam action point teman-teman untuk kerja manajemen pengetahuannya kayak gitu, Mbak Asrina. Terkait dengan isu-isu yang diangkat, Kak Fester, apakah ini untuk dalam menentukan isu pembelajaran, apakah ada diskusi sebelumnya dengan stakeholder yang lain, sehingga muncul dengan istilahnya inisiatif bahwa dalam kurun waktu ini kita akan membahas tentang isu pembelajaran tentang Destana misalnya, atau yang tadi ketika Kak Fester bilang ada juga tentang early warning system. Penentuan isu ini dilakukan berdasarkan hasil konsultasi kah atau bagaimana Kak Fester? Benar sekali Kak Hasrina. Jadi teman-teman itu melakukan konsolidasi internal. Yang 5 helix tadi yang tergabung dalam forum PRB, mereka melakukan pertemuan internal, membahas strategi KM-nya, melis isu-isu yang bisa dijadikan policy brief, dan juga membicarakan topik-topik belajar bulanan untuk forum belajar Destananya. Jadi mengidentifikasi narasumber, menentukan waktu, kemudian dan pengorganisasian teknis lainnya kayak gitu. Nah, itu mereka lakukan secara partisipatif kayak gitu. Ya. Terus bagaimana caranya mereka mampu bisa melibatkan semua orang ataupun grup dalam komunitas proses belajar bersama ini, Kak Fester, supaya tujuan dari yang kita inginkan ada pembelajaran bersama itu, bagaimana forum PRB melibatkan para stakeholder-nya, Kak? Ya, saya kira satu cara yang mereka saya lihat itu mereka kuat dikonsolidasi di WhatsApp group ya kan. Semua teman-teman kan terkonsolidasi di WhatsApp group, kemudian mereka diskusi topik di sana secara informal, lalu mereka bawa dia di sesi-sesi pertemuan yang formal untuk mempertajam atau mematangkan topik-topiknya kayak gitu. Jadi komunikasinya itu cukup cair ya, cukup cair. Jadi apalagi mereka harus consider dengan biaya dan seterusnya, dan cenderung mereka pakai kayak pendekatan virtual meeting, Zoom meeting dan seterusnya, ini untuk menjangkau teman-teman karena tidak semua bisa dikonsolidasi dibawa ke satu titik untuk ketemu offline misalnya. Jadi saya lihat WhatsApp group, ada Zoom, dan di pertemuan itu lalu mereka sepakati satu waktu untuk mereka. Jadi kadang-kadang kita bisa diskusi Zoom tuh jam 7 malam sampai jam 8 malam, kayak gitu-gitu, di luar jam kerja lah dari teman-teman, karena teman-teman juga punya tugas-tugas utama. Iya, gitu. Betul ya. Karena kan memang gitu, nature dari forum PRB ini kan volunteer ya. Jadi dia punya kegiatan inti.
Nah, Ya, Profesor kan salah satu helix yang ada di dalam forum ini kan sebenarnya ada universitas ya, ada ya, akademisi. betul, betul, betul. Dan kalau kita berbicara tentang pembelajaran dan pengelolaan pengetahuan, ini pasti akan sangat erat kaitannya bagaimana kita bisa melibatkan universitas atau helix akademisi ini untuk bisa berpartisipasi di dalam hal ini. Nah, bagaimana Kak Pastor melihat FPRB memfasilitasi partisipasi dari universitas dalam forum ini? Dan yang paling penting bagaimana kita melihat universitas ini dilibatkan dalam pengelolaan pengetahuannya. Apakah Kak Pastor bisa berbagi untuk hal ini, Kak? Iya, betul Kak Hasrina. Jadi ini tidak terlepas dari sejarah ya, dari pergerakan mereka di 2 periode terakhir ya, di masa Om Buce dan di Om Norman. Di masa Om Buce itu mereka sudah roadshow keliling ya, misalnya Om Buce ke Undana, ke Universitas Kristen, ke Unika, bahkan ke Alor. Ke Alor, karena di sana juga ada kampus-kampus, juga ke Rote. Nah, misinya adalah Buce dan teman-teman ingin menjadikan kampus sebagai pusat belajar untuk bencana. Jadi ada wacana kuat yang mereka dorong saat itu adalah pembentukan semacam pusat studi kebencanaan di universitas. Universitas ya. Iya, dan ini lagi dorong sana sini dan kemudian ya biasalah universitas juga Pak, dia harus melihat menghitung juga strategi internalnya. Nah kemudian dorongan ini masih istilahnya masih tergantung ya, dia masih wait and see kayak gitu. Kita berharap nanti akan ada follow up yang lebih serius dan masih ke pengurusan yang sekarang teman-teman coba mengelaborasi bentuk lain. Jadi oke, kalau kita terlalu dorong yang mungkin isunya terlalu besar kayak pembentukan pusat studi itu kan besar tuh. Jadi kemudian di pengurus yang sekarang mereka masuk dengan cara yang berbeda meskipun ujung-ujungnya mereka sepertinya mau targetkan itu juga kayak gitu. Tapi dengan cara yang berbeda, misalnya kalau gitu oke, kalau gitu kita butuh kampus untuk keberpihakan pada isu ini dulu. Jadi kemudian teman-teman FPRB mendorong koordinasi antar helix. Jadi oke, kita berharap kampus mesti aware dengan isu kebencanaan karena biar bagaimanapun kampus punya tanggung jawab itu dan punya peran strategis di bagian ini. Nah, kemudian teman-teman masuk mendorong untuk coba membangun koordinasi antara pilar pemerintah dan pilar akademisi kampus di pengurusan yang baru. Nah, mereka ingin menginjeksi ini menjadi isu strategis di kampus. Jadi mereka masuk lewat apa yang sekarang disediakan oleh kampus, lewat kampus Merdeka Belajar. Nah, dengan kampus ya benar dengan kampus Merdeka Belajar ada peluang untuk program misalnya KKN tematik, juga ada praktisi mengajar, juga ada misalnya juga ada apa namanya magang, iya. Nah, isu ini kemudian diterima dengan baik oleh kampus. Kalau begitu, oke. Kalau begitu, kolaborasi kita formalkan. Maka teman-teman Forum PRB menjembatani MOU sekaligus PKS dengan Pemprov dan beberapa kampus. Kita sudah dapat 2 kampus saat ini, Universitas Nusa Cendana dan Universitas Muhammadiyah Kupang. Ya, untuk MOU-nya sudah sign dan itu sudah jalan. Dan beberapa bulan yang lalu dari Undana sudah merumuskan ada satu fakultasnya, fakultas Sains dan Teknologi juga sudah menangkap ini untuk membantu Pusidal Lobs kita. Karena mereka ahli komputer, ahli cukup terkait dengan yang sains kayak gitu, dan
Jadi mereka tangkap, oh ya kalau kami dari fakultas ini seperti FST itu kami punya kapasitas ini dan bisa kami bantu pemerintah di bagian ini dalam urusan dengan kebencanaan, sehingga kemudian sudah sedang berproses PKS-nya kayak gitu lalu ya. PKS adalah Jadi PKS itu turunan dari MOU tadi. oke. Turunan dari MOU antara universitas dan Pemprov. Lalu kemudian ada inisiatif dari fakultas untuk melihat peluang kolaborasi ini juga. Jadi ini jadi menarik. Jadi kita nanti akan ada semacam magang anak-anak mahasiswa di Pusdalops kita. Nah, Pusdalops ini kan sentral dari data dan pengetahuan kebencanaan. Jadi kita ingin proses itu, dan teman-teman FPRB akan coba berkolaborasi seperti itu. Nah, itu yang terjadi saat ini. Ya, ini berarti memang caranya salah satunya diinisiasi dengan membuat sekerja sama ya. Iya. So far sudah ada 2 universitas yang sudah dalam bentuk MOU. Nah, di dalam MOU ini Kak Faisal, apakah memang cuma betul-betul banyak terlibat ke dalam bentuk data management untuk mendukung Pusdalops, atau bagaimana dengan isu di sananya sendiri? Apakah di dalam MOU ini ada juga di mana Desana bisa menjadi salah satu isu KKN tematik atau gimana, Kak? Iya. Kalau yang terkait dengan Pusdalops tadi justru PKS yang khusus untuk fakultasnya. Tapi kalau untuk yang MOU-nya itu basisnya lebih pada penguatan Desana. Jadi kan kita punya data kurang lebih 3.000-an desa di NTT, kan baru sekitar 12% yang tangguh ya. Tangguh pun itu ada berbagai level, ada yang Pratama, Madya, Mandiri kayak gitu. Nah, lewat kontribusi ini kampus nanti akan membantu untuk mengentaskan kelurahan dan desa lain menjadi tangguh dengan konsep Destana. Jadi lewat KKN teman-teman mahasiswa kayak gitu. Nah, kita sudah selesai modulnya. Modulnya juga dikembangkan bersama antara kampus Undana dan Forum PRB dan BPBD kayak gitu. Jadi mereka kayak gitu. Jadi apa yang harus terjadi di sana dan bagaimana? Paling tidaklah harapan kita kalau ada sekian indikator ketangguhan, kampus bisa penuhi 1-2 indikator kayak gitu. Ya, contoh misalnya pemetaan risiko, kerentanan, kapasitas di tingkat kelurahan dan desa, kan itu teman-teman mahasiswa kan bisa buat, tinggal kita training mereka. Lalu ini menginisiasi pembentukan pengurus forum PRB kelurahan atau tim siaga bencana desa, pasti mereka bisa buat, kan mereka jago-jago organisasi juga teman-teman kampus ini. Jadi kayak gitu-gitulah. Kalau 2, 3, 4 indikator mereka bisa penuhi, justru itu kemudian jadi baseline-nya BPBD dan forum sendiri. Kemudian berdasarkan baseline itulah program-program pemerintah dan teman-teman mitra Pentelif bisa membantu lagi untuk memenuhi indikator-indikator yang lain kayak gitu. Nah, itu bagusnya, dan sekali turun itu dalam setahun bisa 2 atau 3 periode mereka turun lapangan ke Hastrina. Jadi saya kira cukup bagus tuh. Kita lihat nanti ya hasilnya bagaimana. Tapi dengan kalkulasi di atas kertas saya sangat optimis itu. Kayak gitu. Nah, kita berharap dengan begini maka database desa tangguh bencana, kelurahan tangguh bencana kita akan naik lewat kolaborasi ini. Dan kolaborasi. Iya. Dan juga teman-teman di kampus kan bisa terinspirasi juga. Anak-anak mahasiswa bisa melahirkan ide-ide skripsi, ide-ide tesis, gitu. Atau dosen pendampingnya bisa melahirkan jurnal, atau ide-ide penelitian lanjutan, kayak gitu-gitu. Dan diskusi tentang ini cukup menarik di kalangan teman-teman kampus. Lagian juga mereka kan cari ini akreditasi ya, jadi kolaborasi ini juga akan menambah nilai akreditasi kampusnya. Jadi kita benar-benar mutual simbolis. Mutual simbolisme ya, mantap ya. Memang diperlukan kolaboratif ini ya, approach ya untuk semakin sampai ke tujuan yang kita inginkan ya, Kak. Benar. Nah,
kan tadi kita sudah lihat bagaimana Forum PRB berupaya untuk memfasilitasi semua pola kolaborasi ya untuk bisa mengelola hasil pembelajaran yang ada, utamanya dengan universitas. Nah, kalau melihat tindak lanjut dari ini, Kak, salah satunya yang sudah dilahirkan dari Forum PRB ini kan adalah Forum Belajar Bersama. Betul. Nah, hasil dari forum belajar bersama ini kalau kita lihat tindak lanjutnya akan seperti apa, Kak Fester, supaya setidaknya hasil-hasil yang ada di dalam forum belajar bersama ini tidak hanya bersifat satu kali saja hasilnya, tetapi juga bisa berkesinambungan ya, dan bisa memberikan pengaruh yang lebih luas kepada para pemangku kebijakan penting lainnya. Kira-kira apa yang menjadi tindak lanjut atau strategi tindak lanjut berikutnya nih di teman-teman yang berkecimpung di dalam forum belajar bersama yang ada di NTT, Pak? Iya. Nah ini bagus nih, Kak Asrina. Jadi forum belajar di sana kan sebenarnya itu satu bagian tadi dalam hubungannya dengan manajemen pengetahuan. Cara kita menarik ke permukaan pekerjaan-pekerjaan di basis, pekerjaan-pekerjaan di level masyarakat yang dilakukan oleh teman-teman pilar LSM misalnya, atau teman-teman lembaga agama misalnya, atau teman-teman dari pemerintah misalnya, kita mengangkat ke permukaan dulu, kayak gitu. Lewat ini learning itu. Jadi itu cara-cara kita. Oh ternyata ada sesuatu yang baik di Timur Tengah Selatan sana, bagaimana teman-teman Cis Timor, teman-teman PMPB atau teman-teman dari lembaga lain melakukan pendampingan terhadap tim siaga bencana desa misalnya, kayak gitu. Nah, dari situ kemudian hasilnya itu membantu teman-teman di forum. Pertama mereka dari cerita teman-teman di seri belajar Destana ini, ternyata ada sesuatu yang kita perlu dorong menjadi polisi brief misalnya, atau polisi paper untuk kita advokasi kayak gitu. Nah, itu satu bagian. Yang kedua, sebenarnya juga kita kasih kesempatan sebenarnya kepada pelaku utama yang di ujung tombak ya, kerja-kerja ketangguhan desa itu kan ada di teman-teman di lapangan. Baik itu tim siaga bencana desanya, aparat desanya, atau teman-teman NGO yang bekerja langsung di sana. Kita kasih ruang sebenarnya untuk mereka bercerita langsung bagaimana jatuh bangun mereka membangun ketangguhan desa. Jadi itu ruang sebenarnya, karena ruang ini kan di tengah rutinitas kita kan jarang ada yang create ruang ini kayak gitu. Nah, kita berharap dengan adanya panggung ini teman-teman bisa sharing sesuatu di situ, dan kita membuka luas, tidak membatasi jumlah peserta. Jadi lewat webinar kita Zoom, kita mengundang berbagai teman-teman dari wilayah NTT untuk terlibat, termasuk pemerintah. Jadi kemudian misalnya kayak BPBD juga terpapar, oh ini masalah destana kita di kabupaten ini, di desa ini misalnya, dan kemudian itu akan menginspirasi. Dan saya sangat senang karena misalnya sepanjang 2 seri pembelajaran ini, teman-teman Badan Penanggulangan Bencana banyak yang terlibat, termasuk kalaknya. Nah, kemudian ini dan ini kemudian kalak menangkap, oh ya ini ada sesuatu yang perlu saya ambil sebagai salah satu pendorong perubahan kebijakan misalnya kayak gitu. Jadi tanpa kita harus advokasi dengan adanya list tantangan yang disampaikan oleh teman-teman dari lapangan kan, kemudian ini dialamatkan ke siapa ya, BPBD juga lalu menangkap kayak gitu. Jadi itu dan juga teman-teman di bidang advokasi di forum juga menangkap, oh ya ini yang bisa kita pelajari. Lalu yang ke berikut, dengan demikian juga kita kasih ruang sih sebenarnya kan. Kemarin di beberapa tempat, beberapa seri itu kita kasih ruang ke teman-teman perempuan untuk bicara. Bahkan juga teman-teman dari tim siaga bencana desa kita kasih mereka ruang. Gitu. Berarti ada beberapa strategi ya, kayak Iya. salah satunya itu misalnya dari hasil-hasil pembelajaran, seri-seri hasil pembelajaran forum ini,
dibuat dalam bentuk policy paper kah atau policy brief untuk bisa Ya, betul, diadvokasi ke level selanjutnya ya. betul, Dan betul. ada juga yang menargetkan langsung ke lapangan dengan melibatkan langsung pelaku utama. Seperti misalnya ya seperti yang Kak Fester bilang, siap bencana siaga bencana yang ada di desa atau ke Tim siaga bencana desa. Ya, atau ke aparatur desa yang ada untuk bisa dibuatkan forum komunikasi langsung dengan ya, ya, pemerintah ya. ya, ya. Biarkan mereka yang bercerita langsung. Jadi setidaknya suara ini langsung didengar dan itu yang bisa menjadi salah satu bentuk advokasi yang lebih ini ya, lebih tepat sasaran ceritanya ya Kak Faisal ya. Betul, betul sekali, betul sekali. Menarik. Dan yang kan ada tiga metode lah untuk pengelolaan forum belajar di Astana. Yang satu tadi yang saya bilang yang sudah dua dan tiga seri terakhir ini akan bicara akan memakai pendekatan webinar dengan Zoom. Ya. Tapi juga kita mendorong dua yang lain. Jadi dan ini kita masih menunggu siapa yang tangkap bola ini. Jadi misalnya ada site visit kayak gitu, Pak. Oke. Nah, site visit ini tujuannya gini. Teman-teman bisa memfasilitasi orang-orang penting tadi kayak pengambil kebijakan ke lapangan untuk melihat berdiskusi langsung perkembangan Destana di sana. Nah, kemudian juga kita bisa cross visit, misalnya tim siaga bencana desa A mau belajar ke desa B atau ke kabupaten yang lain, kita bisa dorong kayak gitu. Nah, ini cara untuk menguatkan pelaku-pelaku Destana untuk terus mengkapasitasi dirinya. Jadi dapat untuk kepentingan penguatan kapasitas site visitnya, tapi juga site visitnya juga untuk advokasi. Jadi, DPR kita harap nanti teman-teman bisa ajak bupati atau kepala BPBD untuk melihat langsung ke lapangan, kayak gitu. Baik. Nah, strategi ketiganya itu yang aksi lanjutan. Kita merumuskan aksi lanjutan. Jadi setelah webinar, setelah site visit kan tentu ada hal-hal yang kita tangkap untuk kita tindak lanjuti. Jadi misalnya dari sisi penguatan kapasitas TSBD ya kita akan lihat, ternyata teman-teman TSBD masih butuh penguatan kapasitas dari sisi ini kayak gitu. Juga dari sisi advokasi, dengan begini akan menginspirasi untuk topik-topik dokumen advokasinya. Lalu juga aksi lanjutan yang lain itu teman-teman bisa melihat setelah serial webinar atau setelah site visit kan, ini material produksi material KM kita seperti ini. Kita bisa posting, kita bisa simpan di website atau di sosial media atau berbagai cara lah kayak gitu. Nah, ini yang kita berharap ke depan tuh teman-teman bisa mengembangkan model forum belajarnya. Tidak saja pendekatannya tadi webinar tadi, tapi juga ada beberapa strategi yang sedang kita dorong juga. Dan itu sudah disepakati bersama. Kak Fester, terkait dengan keterjangkauan informasi, apakah so far sekarang ini forum belajar bersama ini ada keinginan tidak untuk juga membagikan informasi yang ada ini di luar dari Nusa Tenggara Timur, teman-teman yang ada di luar Nusa Tenggara Timur, apakah ada usaha-usaha ke sana atau mungkin sekarang memang masih fokus dulu mengkonsolidasikan secara internal di NTT atau gimana, Kak? Nah, itu yang menarik. Jadi kita kan mau seri ketiga nih. Ya. Seri ketiga untuk webinarnya, isunya kan adalah bagaimana pembiayaan program PRB di desa lewat dana desa. Nah, kemudian kita kemarin kan lempar, kira-kira siapa yang bisa ngomong di sini? Nah, beberapa teman melemparkan isu itu. Bisa nggak kita ngambil pembelajaran dari desa-desa provinsi tetangga kayak gitu, misalnya dari Sulawesi, mungkin dari daratan Jawa atau dari daratan Sumatera, terserahlah kayak gitu. Itu sangat terbuka, sangat terbuka karena kebijakan dana desa kan berlaku secara nasional. Begitu. Dan kita percaya pasti adalah kita bisa belajar dari teman-teman di luar desa, di luar NTT.
Nah, kita teman-teman masih mencari nih sekarang nih, masih mencari. Tapi wacana itu betul ada dan itu bagus sebenarnya untuk kita bisa saling menimba dari teman-teman di desa lain di luar provinsi. Iya, ini kita lagi cari nih. Nah, kalau Kak Asrina punya referensi bisa Tentu. bisa rekomendasi juga mungkin ada Kita bisa. desa mana di luar NTT. Ya, betul. Nanti kita bisa ini ya, Ya, saling betul. bertukar informasi ya. Kira-kira siapa Betul. potensial ini ya, Iya. kolaborasinya nanti untuk seri berikutnya. Baik, Benar. menarik sekali dan kami sangat mengapresiasi apa yang sudah ada di teman-teman di Provinsi Nusa Tenggara Timur ya. Bagaimana pembelajaran Forum PRB ini ya sebagai salah satu inisiator untuk berbagi pembelajaran dan juga bagaimana mengelola produk-produk pengetahuan yang terkait dengan isu bencana yang ada di NTT itu agar tidak hanya terendap begitu saja tetapi dapat diolah, di-share dan juga bisa menjadi modalitas untuk advokasi supaya bisa membuat regulasi yang lebih baik Kak, atau juga bisa menjadi acuan buat pentahelix untuk level universitas pada penelitian Kak, atau pola-pola kolaborasi yang terkait dengan KKN tematik atau hal lainnya. Iya. Kak Fraser, thank you banget loh sudah berbagi pengetahuan bersama kami hari ini. Siap, Kak. Semoga kita bisa bertemu lagi di edisi Brown Bag Lunch-nya Siap Siaga berikutnya dengan berbeda. Terima kasih atas waktunya Kak Fraser. Kita bertemu lagi di edisi berikutnya. Dan untuk teman-teman yang ada di sini, demikianlah tadi salah satu sesi kita tentang berbagi pembelajaran dalam bentuk Brown Bag Lunch yang ada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu lagi dan have a nice day. Selamat siang. Selamat siang.